Oke, teman-teman sekalian, kita akan membongkar satu kebohongan yang dibongkar langsung dalam data kekristenan, bahwa ada pengalihan isu di sini, guys. Di mana yang jatahnya Mesiasnya Yahudi yang memiliki ciri-ciri itu, ciri-ciri tersebut dipalingkan kepada Yesus dalam tradisi Kristen. Nah, ini bahaya, guys. Bisa kita identifikasi ini adalah penipuan publik kalau seperti ini, guys. Nah, di dalam video nanti kita akan bahas bagaimana Bang Billy sebagai penganut agama Yahudi akan membahas secara gramatikal Ibrani pembuktian hal tersebut terhadap penyelewengan makna dan gelar-gelar tersebut yang mereka sematkan kepada Yesus, padahal jatahnya ataupun seyogyanya yang diceritakan dalam ayat tersebut sebenarnya bukan Yesus. Nah, kita bisa menyimak penjabaran tersebut dalam video berikut cuplikannya ya. Simak baik-baik. Tradisi Kristen mengalihkan gelar-gelar itu ke sekali lagi mengalihkan. Nih Bang Bil nih, jelas ya Bang Bil ya. Halo. Parah gitu. Nah, tradisi Kristen mengalihkan gelar-gelar itu kepada Kristus. Dan begitu menyatakan bahwa Daud Immanuel yang sebenarnya. Bang Billy, aku bahas dulu ya biar teman-teman tahu. Nih coba lihat teman-teman, ini kan perjanjian lama. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan seorang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Di mana Kristen itu mengambil ini sebagai nubuatan terhadap Yesus. Nah, sekarang kita menyimak langsung daripada Bang Billy yang paham Yahudi ini. Nah, karena beliau mengiman terhadap iman Yahudi. Nah, pengertian yang benar gimana? Ya, ini kan ki yelet yulat lanu binitan lanu fatihah misrah al sikmo faikra shemo peleo ets el gibor afiat syar shalom. Nah, ini dia. Kita lihat. Nah, for a child has been born. Jadi sudah lahir ya, bukan will be born. Tapi sudah lahir. For a child has born, a son has given to us. Oh, udah lahir. Ya, and the dominion will rest on his shoulder. Pemerintahan ada di bahunya. Lalu titik ada itu ya, ada titik koma. The wonder advisor, sang penasihat ajaib, yaitu Tuhan, Bapa Allah yang kekal, Mighty God, Allah yang perkasa, ya. Eternal Father, Bapa yang kekal, menyebut namanya Hizkia dengan kata Syar Shalom, bukan Melek Shalom. Syar itu artinya pangeran. Kenapa pangeran bukan raja? Karena bapaknya masih jadi raja. Anaknya sudah lahir nih, gitu. Jadi yang disebut pangeran kedamaian itu Hizkia. Oh, Hizkia. Menyebut nama. Ya, jadi Tuhan ini kan, Tuhan ini yang disebut penasihat ajaib, ya. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, itu semua Tuhan menyebut Hizkia dengan nama Syar Shalom, Prince of Peace, bukan King of Peace, Prince of Peace, karena bapaknya masih jadi raja, begitu. Oh gitu, berarti itu nubuatan Hizkia. Jadi nggak nyambungnya kalau Oten mengambil itu sebagai nubuatan, nggak nyambungnya di mana? Nah, nyambungnya di sini. Pertama, Yesus tidak pernah. Coba aja cari dari keempat gelar ini. Coba ada nggak ada perjanjian baru Yesus pernah bergelar penasihat ajaib, wonder advisor? Nggak pernah. Bapak yang Allah yang perkasa nggak pernah. Dia bergelar El Gibor nggak pernah. Bapak yang kekal dia nggak pernah bergelar Bapak yang kekal. Disebut pangeran kedamaian juga nggak pernah. Karena Yesus itu datang tidak membawa damai tapi membawa pedang. Jadi nggak masuk ke Yesus ini 4 kriteria ini. Kita nggak pernah mendengar dalam perjanjian baru ada Yesus bergelar 4 gelar ini. Oke. Alasan Hizkia disebut Bapa yang kekal kenapa, Bang Bil? Bukan Bapak yang kekal, bukan Hizkia nih. Coba. Gini. Jadi kan lambang pemerintahan, the dominion will rest on his shoulder. Oke. Lambang pemerintahan ada di bahunya. The wonder advisor, sang
Kande itu artinya bisa sang. Sang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, itu Tuhan semua gelar-gelarnya. Bapa yang kekal itu Tuhan. Menyebut Hizkia dengan nama Syar Shalom gitu. Oh gini, oh paham gini Bang Bil ya, misalnya gini, telah lahir seorang anak, ya, di mana Tuhan menggelari dirinya, aku Bapa yang kekal, aku si ini, aku si itu, si ini, menubuatkan si Hizkia tersebut, benar gak? Iya, exactly like that, betul. Iya. Makanya kan itu namanya terjemahannya udah salah. Mereka bilang tulisannya Raja Damai situ. Harusnya kalau Raja Damai secara teks harusnya Melech Shalom. Ini Syar Shalom, pangeran kedamaian. Kenapa? Karena bapaknya masih memerintah sebagai raja. Karena di sini kan kalau kita secara jujur bahasa Indonesia ya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Oke. Berarti ada anak yang lahir. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Oke, berarti seorang anak yang diberikan untuk kita, siapalah itu, ataupun Israel lah gitu kan. Lambang pemerintahan yang ada di atas bahunya. Oke, dan namanya disebutkan orang, dan namanya disebutkan orang. Nah, maksudnya namanya disebutkan orang berarti ada yang memanggil dia dong. Nah, ada yang memanggil dia dengan penasehat ajaib. Ada juga yang memanggil dia Allah yang perkasa. Ada juga yang memanggil dia Bapa yang kekal. Ada pula yang memanggil dia Raja Damai. Semua itu. Oh, itu salah semua itu. Salah, nggak ada kata orang di situ. Orang mau nyebutnya nggak ada, itu tambahan gila itu. Oh, itu tambahan doang. Ada. Bisa nggak dibahas secara Ibraninya? Kalau mungkin Bang Bil dibahas secara Ibraninya, nggak ada kata-kata yang namanya disebutkan gitu misalnya. Bisa nggak? Nggak ada. Vaikra Shemo gitu kan. Nah, ini kan yang disebut jadi Tuhan ini yang tadi ini mana tadi ini yang Founder Advisor penasihat ajaib itu Tuhan. Penasihat ajaib itu Tuhan. Kenapa disebut penasihat ajaib? Kalau kita lihat di dalam kitab yang lainnya bahwa raja sebelum ini siapa namanya, jadi dia memberikan nasihat kepada Raja Israel tentang bagaimana mengalahkan raja-raja yang lain. Nah, terus apalagi tadi Bapa yang perkasa, ya memang Tuhan itu kan perkasa, ya. Bapa yang kekal, Tuhan itu kekal. Menyebut Hizkia dengan nama Syar Shalom gitu. Jadi Tuhan dengan gelar-gelarnya ini, nama-namanya ini disematkan kepada manusia yang bernama Hizkia dengan sebutan Syar Shalom. Hizkia sendiri dari dua kata hazak, ya, hazak artinya perkasa, ya artinya Tuhan. Jadi Tuhan yang perkasa itu arti daripada hazak, ya, gitu. Apakah Hizkia itu Tuhan? Bukan, tapi doa orang tuanya supaya kekuatan Tuhan itu ada di dalam diri Hizkia, begitu. Wes, langsung ini ada kejujuran di sini Bang Bil. Nih jujurnya. Nih kalian lihat sendiri nih di kitab kalian ya. Nih. Gelar-gelar berikut boleh dibandingkan dengan yang dipakai dalam dalam upacara penobatan Firaun di negeri Mesir. Oke. Anak keturunan raja itu memiliki hikmat Salomo, keberanian dalam kesalehan Daud dan kebijakan-kebijakan Musa dan para bapak bangsa. Nih. Tradisi Kristen, simak baik-baik. Tradisi Kristen mengalihkan gelar-gelar itu sekali lagi mengalihkan. Nih Bang Bil nih, jelas ya Bang Bil ya. Halo. Parah itu. Nah, tradisi Kristen mengalihkan gelar-gelar itu kepada Kristus. Dan begitu menyatakan bahwa Daud Immanuel yang sebenarnya. Oh, langsung jujur mereka. Jadi gelar-gelar ini teman-teman, tadi kan saya objektif. Jadi gini, kalau memang Yesaya menubuatkan Yesus harus jujur. Kan gitu ya? Kalau kitab Yesaya menubuatkan Yesus, wajib jujur. Benar nggak Bang Bil? Ya. Kalau Yesus itu benar ada situ pasti orang Yahudi mau kok menerima Yesus sebagai Mesias. Jadi orang Yahudi urgensinya
Urgensinya orang Yahudi kenapa? Perlu seorang pahlawan yang membebaskan mereka dari Romawi, gitu. Nah, udah. Jadi di sini coba kalian lihat sini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang. Nah, ini yang jadi masalah. Mereka memalingkan semua gelar-gelar ini ke Yesus. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, setelah kita buka langsung di tafsiran mereka sendiri di Yerusalem. Nah, di sini jelas-jelas tradisi Kristen mengalihkan gelar-gelar itu kepada Kristus. Tandain. Itu tafsiran siapa? Henry bukan Henry? Bukan, Yerusalem. Coba aku cek bentar. Coba tafsiran Yerusalem jelas dialihkan gitu. Makanya Al-Quran selalu bilang ya teman-teman ya. Apa kata Al-Quran? Mereka tidak lain hanya mengikuti prasangka-prasangka mereka. Mereka tidak lain hanya mengikuti nafsu-nafsu mereka dan moyang-moyang mereka. Itulah yang terjadi teman-teman. Betul. Bang Billy, jangan sebentar aja di sini. Harus lama-lama. Ilmu itu mahal. Kami dapatkan gratis di sini. Aku sambil jalan ya. Saya sambil jalan ya. Halo? Ya. Ya, Om. Oke. Harus ditandain itu. Jadi kalau mau bawa nubuatan ini, ya udah kita langsung buka. Itu gelar yang dialihkan gitu. Karena kan penjelasan daripada Bang Billy sendiri, tadi dia udah buka originalnya, di mana original itu berbicara gini, seakan-akan aku adalah Tuhannya, ngomong gini. Seorang anak akan diberikan kepada kalian. Lambang pemerintahan akan ada padanya. Aku, Bapak yang kekal, aku yang ini, yang Raja damai dan segalanya, menubuatkan dirinya gitu kan. Nah, mereka itu mengalihkan gelar-gelar tersebut ke Kristus. Nah, itu mereka jujur sendiri tuh. Di tafsiran Yerusalem, guys. Nah, kok bisa dipindahkan nama seperti itu? Oh, itu masuk dalam ilmu filsafat, guys. Filsafat, kalau akal berada di atas dalil, akal akan berakal-akalan menciptakan dalil. Demi cocok dengan dalil gitu, guys. Nggak, aku baru malam ini loh buka ayat ini dan aku lihat tafsirannya, ternyata maha benar Allah dengan segala firman-Nya terjadi gitu. Segala firman-Nya terjadi gitu. Naikkan aku Bang Daman, mau tanya Bang Billy boleh? Orten cerdas, Masaha, Fortunggal dia. Halo Bang Masa. Selamat malam semua. Selamat malam Bang Masa. Ya. Bang Billy monitor nggak? Bang Billy. Ya, kenapa? Ya, aku mau tanya soal Mesias, Bang. Mesias itu cukup hanya keturunan Daud atau dia harus juga keturunan raja-raja? Artinya dia juga harus keturunan Salomo, Bang Billy. Ya, pertama kita harus pahami kata Mesias itu muncul di mana? Pertama kali dalam kitab Imamat, ya. Hakohen Hamasya, artinya imam yang diurapi. Itu kata yang pertama yang bergelar Mesias itu imam. Baru yang kedua ada Melech Hamasya atau raja yang diurapi. Nah, pertanyaannya kamu yang mana nih? Mau ya. Mana Mesias? Semua Mesias itu kalau nggak imam raja. Ya, Mesias yang keturunan Daud itu, yang dikatakan keturunan Daud. Ya, keturunan Daud semua, mulai dari Daud sampai raja terakhir Jekonya itu semua diurapi memakai minyak urapan yang tidak boleh dibuat lagi menurut ketetapan Taurat. Sampai nanti Mesias yang akan datang, Mesias akhir,
Ya. Jadi Mesias itu harus dicatat. Mesias itu bukan Tuhan. Sekali lagi, Mesias itu bukan Tuhan. Kita temukan dalam Alkitab apa? Yesaya 11. Roh Tuhan ada padanya. Ya, kesukaannya ialah takut akan Tuhan. Jadi Sang Mesias Raja yang akan datang takut akan Tuhan. Sang Mesias. Ya. Jadi Mesias yang akan datang itu syaratnya itu cukup hanya keturunan Daud atau dia juga harus keturunan raja-raja, Bang? Jadi artinya Mesias itu juga harus keturunan dari Salomo dan Yosia. Itu gimana? Kan makanya tadi dibilang semua raja dari Daud sampai Jekonia, raja-raja itu semua diurapi. Mereka itu Mesias semua. Oke. Nah, makanya Mesias akhir nanti juga raja. Bukan kaleng-kaleng. Mesias yang akan datang ini Ben David, ini raja. Dari mana kita tahu ayatnya? Nah, apakah Yesus masuk di dalam kriteria? Kita buka di dalam Hosea 3 ayat 5. Berbunyi akhar yashufu bani Israel ufiksu et hasem belaka pada David makam ufakadu et hasem fa'el tufo bi akharit hayamim. Artinya di akhir zaman nanti bangsa Israel akan kembali kepada Tuhan dan kepada Daud raja mereka, dan gemetar akan Hashem Tuhan mereka, dan pada kebaikannya di akhir zaman nanti. Tuh ya. Baru Yeremia 39 Fa'afdu et hasem belaka pada David maka masyarakim lah ya, mereka akan mengabdi kepada Hashem Elohim mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan aku bangkitkan bagi mereka. Tidak ada Yesus sama sekali, saudara-saudara. Aku nggak ke Yesus dulu, Bang. Jadi Mesias pasti itu kamu mau ke situ. Mesias bukan Yesus. Ya, maksudnya mau tahu dari perspektif Yahudi dulu. Jadi Mesias itu jadi harus keturunan Salomo juga dong berarti ya, Bang ya. Kan Daud itu anaknya banyak, Bang. Ya kan? Tapi yang jadi raja cuma Salomo. Pertanyaan aku tadi berarti Mesias itu juga adalah harus dari keturunan dari Salomo dan Yosia gitu kan, Bang ya? Betul ya, Bang ya? Ya, Yosia kan raja juga kan? Iya. Iya, makanya tadi aku udah mencakup kalau kamu mencerna perkataan saya tadi dari zaman Daud sampai Jekonia raja terakhir loh, itu di Babel yang dibuang. Nah, jadi semua raja-raja Israel itu bergelar Mesias karena mereka diurapi. Nah, raja Mesias yang akan datang nanti juga raja. Tadi kita lihat ada dalil ayatnya kan, dari baik Hosea maupun Yeremia maupun Yeskiel, bahwa yang datang nanti namanya Daud. By name he will be, the Messiah will be, by name will be David. Begitu. Oke deh, Bang Billy itu aja. Ya. Makasih ya. Iya. Oke, host, makasih banyak host. Assalamualaikum host. Bang Billy, selamat malam Bang Billy. Iya Pak, gimana Pak? Malam. Iya. Bang Billy, izin Bang Billy mau tanya nih tentang hukum Taurat yang kitab Taurat yang diadopsi sama Kristen ini. Di dalam Kejadian 1 nomor 2, Bang Billy kan bunyinya bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh ayat Allah melayang-layang di atas permukaan air. Apa seperti itu sebenarnya isinya, Bang Billy? Tolong Bang Billy sebenarnya apa Ya, kan itulah makanya ya. dimakan dengan apa? Ya, itulah. Dengan sebenarnya. Silakan Bang. Terima kasih, Itulah Bang. asal usul kenapa teman-teman ini yang memakai kitab Taurat Yahudi salah memahami kalau Tuhan itu katanya adalah roh, Allah itu adalah roh. Dari ayat sini sebenarnya asal usulnya. Coba aku buka ya. Nih. Jadi kata roh itu Bang Billy izin Bang Billy pelan-pelan ditafsirkannya atau dibacakan Bang Billy ya, izin. ya. Di sini di dalam kitab Bereshit Alef ya, ayat pasal 1 ya. Ayat 2 dari mana? Ayat 2 nih dia. Ada kata al penetehom feruah Elohim, feruah nih, feruah Elohim. Apakah roh Allah? Kita lihat. Ayat 2. Ini dia. Sabar. Kok nggak kelihatan, sabar. And a wind from God, ya, move over the surface of the water.
maka angin yang daripada Tuhan menyapu permukaan air. Jadi ruah di situ bukan roh Allah, tapi angin yang daripada Tuhan. Kenapa demikian? Karena pada waktu itu dunia ini awalnya penuh diisi dengan air. Sampai sekarang pun planet bumi ini lebih banyakkan airnya daripada daratannya. Nah, bagaimana Tuhan menciptakan daratan? Dia menggunakan instrumen ciptaannya yang bernama angin, ya, diambil dari perbendaraannya atau dari tempatnya angin ini, ya. Sama untuk menciptakan apa? Ketika angin itu ditiup terus jadi kering, timbullah namanya daratan. Sama halnya seperti yang dilakukan Tuhan ketika Musa membelah Yamsuf atau Laut Merah. Ya, dibelah pakai apa? Ya, ruah kedem, angin timur. Anginnya berhembus sehingga lautan itu seperti tembok di kanan dan kiri Bani Israel, sehingga mereka bisa jalan lewat. Itulah arti daripada ruah Elohim dalam teks dan konteks di dalam Kejadian 1 ayat 2 ini. A wind from God, ya. Begitu, Bang. Angin tadi Bang Billy ya. Angin apa tuh? Angin Allah Anginnya gitu Tuhan, ya. Gimana tadi? Angin Tuhan ya. Coba dibacakan secara ayat 7 juga, ayat itu, Bang. Ayat 7-nya, Bil. Sebentar Bang. Yang ayat 2 ini dulu, Bang. Biar Bang Billy bisa melakukan secara jelas dan secara gamblang. Di sini kan kebetulan ada 200 orang lebih kurang. Ayat 2 ya. Itu. Ayat 2. Fehares ayat tohu wawehu fekose apene tehom feruach Elohim merakhewet alpene hamaim. Nah, ini kan Fehares dan bumi belum berbentuk dan kosong, ya. Lalu angin yang daripada Tuhan menyapu permukaan air. Ini dia. Itu ya, ayat kedua ya. Jadi angin daripada Tuhan menyapu permukaan air gitu ya, Bang Billy. Betul. Jadi kata ruah itu kata ruah itu memiliki 4 arti. Pertama, bisa angin, bisa semangat. Kita lihat di dalam kitab Torah dikatakan ruah Yakov, semangat Yakub. Ruah bisa berarti nafas. Nafas hidup kita itu bisa berarti ruah. Ruah bisa berarti pewahyuan, begitu. Tapi tidak pernah yang namanya ruah itu berarti seperti hantu yang melayang-layang gitu, seperti sundel bolong melayang-layang atas pohon gitu, nggak begitu. Ya, tapi arti daripada ruah di situ angin, and a wind from God. Ya, lanjut. Ya, jauh berarti artinya dari Kejadian 1 nomor 2 itu ya. Ini kan diartikan di sini roh Allah melayang-layang di atas air. Padahal dia angin dari Tuhan menyapu permukaan air begitu ya, Bang Billy ya. Iya, Bang Billy ya. Pakai tafsir ya, itu belum pakai tafsir. Nanti kalau udah ada tafsirnya lebih mantap lagi itu. Lebih keren lagi. Iya. Oke, makasih banyak atas penjelasannya Bang Billy. Ya, silakan yang lain, silakan. Syukuran Pak Host, makasih banyak. Ya. Sekalian yang nomor 3-nya, Bil, dibacain, Bil. Ini kan biasa dicomot-comot oleh Oten juga untuk cocok logi di Yohanes 1 nomor 1. Dibacain, Bil, izin, Bil. Halo, Bil, monitor. Billy. Nah, teman-teman minta tolong di follow ya biar saya bisa open cam ya. Iya, di follow. Ini mana Bang Billy lagi nih? Lagi sibuk. Gimana? Mungkin persiapan Tevila dia kelihatannya. Oh ya. Mana nih? Yang mau naik berdiskusi silakan. Gimana tadi, Ben? Yang ayat 3, Bil. Ayat 3. Payomer Elohim Yehior Vayior, itu dia. Berimanlah Tuhan, jadilah terang dan terang itu pun jadi. Nah, ini teman-teman ya. Jadi kan Kejadian 1 dari ayat 1 sampai 3 ini kan sering diklaim sama Tritunggal bahwasanya itu adalah Tritunggal. Nah, ini kebohongannya di sini. Tadi yang ayat 2 sudah dibongkar ya sama Billy ya. Ternyata nggak ada roh Allah ya. Yang ada adalah wind from God, angin dari Tuhan. Begitu juga di Kejadian 1 nomor 3 yang sering dicocokkan dengan Yohanes 1 nomor 1.
Jadi Yohanes 1 nomor 1 itu kan kata firman di situ menggunakan kata logos, enarche and hologos, kai hologos and prostonteon, kai theon and hologos. Padanan kata logos dalam bahasa Ibrani itu adalah davar. Jadi bentar saya bacain ya. Saya bacain. Jadi Yohanes 1 ayat 1 atau nomor 1 dalam bahasa Ibrani, Bereshit haya hadafar. Nah, harusnya kalau memang Kejadian 1 nomor 3 itu merujuk ke Yohanes 1 ayat 1, harusnya menggunakan kata davar. Tapi tadi Billy baca apa? Wayomer Elohim hior wahior, menggunakan kata amar, bukan kata davar. Karena kata amar padanannya dalam bahasa Greek itu bukan logos tapi eipen. Kai epen huteos genetitupos kai egenitupos gitu kalau Kejadian 1 nomor 3 bahasa Greeknya. Jadi sekali lagi Kejadian 1 dari ayat 1 sampai 3 nggak ada hubungannya sama sekali dengan Tritunggal ya. Jangan dicocok-cocokin lagi ya teman-teman Tritunggal. Sama sekali tidak ada hubungannya. Di situ nggak ada Roh Allah, di situ nggak ada logos. Lanjut teman-teman. Karena tidak ada Roh Kudus di dalam dirimu, Bang Ben. Lanjut. Oh, gua jitak lu. Sialan lu. Jadi emang gitu. Jadi Bang gitu Ben. ya. Kejap sudah. dulu. Bang Ben. Yoi. Kenapa? Udah lama kita tak jumpa. Saya izin turun dulu ya. Oke, thank you untuk Bang Billy semuanya. Thank you ya. Abang, saya izin turun dulu. Saya lagi dulu. Thank you. Yoi, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita bisa melihat bagaimana doktrin dulu dibuat, terjemahan diselewengkan, maka terjadilah keselarasan antara doktrin dengan firman. Gitu. Nyatanya begitu kita bongkar, baik secara tekstual maupun belum lagi tafsir ya, para hakam, para rabi, jelas bahwa itu angin. Kenapa? Seperti di Yamsuf Laut Merah, Musa membelah Laut Merah. Pakai apa medianya? Lewat angin. Jelas sekali itu. Baru nanti ada kata berfirmanlah Tuhan. Nah itu yang Yesusnya tuh. Jadi Bereshit bara Elohim itu Bapa. Terus Veru Elohim Roh Kudus. Vayomer Elohim berfirmanlah Tuhan Yesus. Begitu sequencesnya mereka. Padahal wayomer itu padanannya kalau dalam bahasa Greek itu bukan logos tapi kai epen, bukan kai lege ya teman-teman ya. Epen itu padanannya ketika dalam bahasa Ibrani itu jadinya adalah amar, wayomer. Kalau logos di Yohanes 1 nomor 1 itu padanannya dalam bahasa Ibrani adalah davar, sama-sama mempunyai definite artikel. Logos, logos, davar, hadafar. Ya, jangan dicocok lagi ya Ten ya. Malu nanti kalau ketahuan orang yang ngerti bahasa Ibrani, malu. Lanjut. Ya, saya pamit dulu host. Makasih banyak atas waktunya host. Bang Billy, makasih banyak Bang Billy. Syukur kasih host. Teman-teman Kristen, Ya, teman-teman makasih Kristen banyak. jangan takut ya. Ada saya di sini membela kalian. Mereka ini tidak ada Roh Kudus dalam dirinya, jadi sembarangan mereka. Ya udah, saya pamit dulu host. Makasih banyak. Mungkin kawan-kawan yang mau naik silakan naik ya. Bertanya, mumpung ada pakarnya. Ya, benar. Pakarnya kitab Tauratnya kan. Jadi silakan bertanya di sini, naik. Silakan di follow akun hostnya, akun Bang Billy, Bang Rasim, itu semuanya lah. Ya. Sekali lagi saya ucap makasih banyak Bang Billy. Mudah-mudahan Oten mendengar. Sama-sama. ini kan. Yuk, syukur dan kasih dan jazakumullah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Haji Yadi, tip apa nih tip? Rasid, lu nggak follow gua lu kacau lu Sid. Aku udah follow belum? Oh, baru mau ke follow. Guys, follow akun Ani ya. Lo lihat dong, itu Tinggal akunmu yang sebiji keberapa? akun Ani. Udah gua bolek.
Berarti penjelasan yang Teman-teman Kristen, Biar Ani bisa open teman-teman cam. Kristen jangan takut ya. Ingat, mereka berdua di sini tidak ada Roh Kudus. Bang Billy, apalagi Bang Ben, nggak ada. Dengerin aja Kristen. Lu masih sirik aja. Mending lu daripada sirik lu follow Anin apa sih, Bes? Nanti full back. Halo, Bang Haji Yadi Tipu Daya apa tip apa ini? Tipu Daya? Hartono? Halo, Bang. Pencet kayaknya ya. Bye. Halo, Bang. Bang Pora. Ben, tadi Daman nemuin itu tuh komentar Kristen tuh tentang Yesaya 9 tadi. Coba ulang Bang Daman. Oh, yang Ben ini. belum tahu. Coba teman, Nih lihat komentar. lagi nah, gedein. Saya 95. Jadi kan tadi aku Gimana? lagi bahas sama Bang Bill masalah ini. Saya mau tanya, kalau memang Yesus itu telah dinubuatkan di Perjanjian Lama, di mana Yesaya itu adalah merupakan apa namanya tuh nubuatan terhadap Yesus. Nubuatan. Nah, kita lihat nih. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan di atas bahunya dan namanya disebut orang. Berarti anak tersebut yang akan disebut, kan gitu? Anak tersebut akan disebut apa? Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Berarti ada anak yang akan disebut Bapa yang kekal. Berarti kan Yesus nih. Di mana Kristen akan mengatakan itu? Tadi saya tanya ke Bang Billy, yang sebenarnya itu apa? Nah, ternyata Bang Billy menjabarkan bahwa itu Tuhan mau bilang ada seorang anak yang nanti kerajaan akan ada di bahunya, maksudnya akan dipimpin oleh dia. Terus Tuhan yang perkasa, Tuhan yang ini bukan untuk dia, tapi Tuhan memuji dirinya sendiri setelah menubuatkan dia. Bang Billy membaca kalau itu siapa tadi? Heskia. Nah, setelah kita buka di tafsiran, ini kejujuran ya. Makanya saya bilang sabda ini keren nih. Karena mereka tuh jujur. Nah, di Yerusalem coba lihat. Nih, gelap di sini. Tradisi Kristen mengalihkan gelar-gelar itu kepada Kristus. Dan arti mengalihkan bukan ini. Bukan menduga atau gimana. Mengalihkan, mau nggak arti mengalihkan? Berarti Sengaja, ada yang sengaja. Nah, jadi ibaratnya gini. Udah ada jatah nama buat orang, yang jatahnya yang ini nih. Dialihkan ke yang lain, mau nggak? Nah, itu kejujurannya. Hijack itu di hijack. Coba saya itu kan ya, Bill. Bisa tunjukin original teksnya. Itu bukan akan disebut akhina. Nah, itu paling penting. Gimana cara kita lihat originalnya? Gimana cara lihat? Oke, Bill, tunjukin originalnya, Bill. Yuk kita bahas grammarnya. Jadi itu bukan grammarnya. kalimat filter, tapi semuanya kalimat pas itu. Nah, coba di mana bukanya biar aku tahu. Bill, monitor Bill. Ada sebenarnya di sabda itu yang bawah itu. Oh, yang ini. Halo Bill, monitor. Tulisan yang ini. ada Ibrani. Ya, Ibrani. Ya, itu ada Ibrani. Hebrew nih, Hebrew. Ya, Hebrew, bener. Yang di kolom mana nih? Yang disebutkan di kolom apa nih saya ketik? Itu kan, bentar, itu ada 3 Bro Daman. 3 bentuk kata kalimat pas di situ. Pertama, Kielet Yulat Lanu. Nah, Bang Billy juga bahas itu tadi. Ki sebab Yelet seorang anak, Yulat telah lahir. Berarti anaknya udah lahir, bukan akan lahir. Nah, bukan akan lahir. Terus yang kedua, di situ ada kata Benitan Lanu. Ben, seorang anak laki-laki, Nitan telah diberikan. Nah, berarti anaknya lahir. Udah ada anaknya di zaman Yesaya. Sudah ada. Okay. Terus yang terakhir di situ kan tertulis gini, Wayikrasmo
wajikra, dan telah disebutkan semua namanya. Telah disebutkan itu udah terjadi belum? Udah. Sudah terjadi. Jadi itu kalau kita lihat konstruk kalimatnya, itu bukan bentuk future itu. Itu bentuk past itu. Itu bukan Past tense. buatan udah. Past tense, ya. Nah, terus ini juga Makanya ada kitab yang versi Kristen itu will be born, ada. nah, ya. Jadi ada 3 ya di situ ya. Telah lahir, telah diberikan, dan telah disebutkan. Nah, terus di situ kan dikatakan namanya, kalau original teksnya bunyinya gini. Pelioets El Gibor Afi Atsar Salom. Saya tanya nih ke Akhi Daman. Nama itu bisa diterjemahkan nggak, Ki? Enggak. Enggak. Ketika sudah dialamiahkan, gini, kalau dalam kaidah Arab, kalau nama sudah Semitik semua gitu. kalau sudah dialamiahkan, Gitu. maka nama itu tidak memiliki makna. Contoh, nama saya Ahmad terpuji. Saya nyolong, apakah saya masih terpuji? Enggak. Sudah Ahmad doang. Bodoh amat dia mau nyolong, mau ngapain aja. Ahmad itu Betul. sudah tidak diartikan lagi karena sudah diberikan Ya. jadi sebuah nama gitu. Ya, jadi misalnya ada orang namanya Yishmael. Yishmael itu kan artinya dalam bahasa Ibrani Tuhan mendengarkan. Ketika dia datang ke Indonesia tetap namanya Yishmael toh, tidak mungkin berubah menjadi Tuhan mendengarkan. Benar. Atau ada orang namanya Yitzhak. Yitzhak itu kan dari kata sekok, artinya tertawa, tertawa bahagia. Meskipun dia kembali dokumen di Indonesia tetap namanya Yitzhak, nggak mungkin dirubah menjadi tertawa berbahagia. Sama dengan orang namanya Abdurrahman, nggak mungkin toh diganti menjadi hamba dari yang maha penyayang. Benar. Begitu juga di situ kan disebut namanya Pele Yoetz El Gibor Afi Atsar Salom. Jadi itu nama orang. Nggak ada ceritanya Yesus punya nama Pele Yoetz El Gibor Afi Atsar Salom. Nah, Benar. Hizkia itu kan dari bahasa Ibrani, dari kata kazak dan yah. Kazak itu artinya maha perkasa, yaitu merujuk kepada Yud-Heh-Vaveh. Artinya Yud-Heh-Vaveh yang perkasa atau Tuhan yang perkasa. Makanya di situ ada kata El Gibor, Allah yang perkasa. Itu nama Hizkia. Nggak masuk sama sekali ke Yesus. Berarti enggak, kalau saya tuh yang kejinya ternyata ini, yang kejinya gini, tradisi Kristen mengalihkan itu jahat loh. Iya. Kalau menduga, kalau gini, tradisi Kristen menduga ini masih sopan. Kalau mengalihkan ini jahat. Paham nggak maksud saya? Kalau menduga baik, Ya, menduga. Jadi Ada gini. kesengajaan untuk memanipulasi. Nah, jadi kalau seandainya menduga, jadi gini, mereka telah beriman Tuhan itu anak Tuhan, manusia dan segalanya kan. Mereka menduga ini saya memang menubuatkan Tuhan gue. Masih oke. Oke, bukan mengalihkan. Mengalihkan paham nggak maksudnya? Mengalihkan nih gimana? Nyolong gelar orang, paham nggak? Iya, sengaja memanipulasi. Makanya benarlah Al-Quran ketika mengatakan bahwa mereka itu tidak lain hanyalah orang-orang yang mengikut prasangka. Dan tidaklah orang-orang yang mengikuti nenek-nenek moyang mereka. Dan hawa nafsu mereka. Arti hawa nafsu mereka gimana? Mereka ingin Tuhan kan? Ya Tuhan. Gitu. Apapun dalil yang menyebutkan bukan Tuhan, tidak. Akan mereka manipulasi untuk jadi Tuhan. Dalam ilmu filsafat, masalah teologi nih, ada yang namanya akal berada di bawah dalil. Kalau akal berada di bawah dalil, akal akan berakal-akalan untuk menyesuaikan dalil sehingga muncul dalil-dalil baru. Dalil-dalil baru agar sesuai dengan dalil. Contoh gini, Tuhan bukan manusia. Tuhan juga bukan anak manusia. Keluarlah dalil baru. Oh, ini mencerita bahwa Tuhan nggak mungkin bohong kayak manusia, bang. Kenapa? Ketika akal itu berada di bawah dalil. Dalilnya membantah akal, tapi akal akan berakal-akalan menciptakan dalil. Dah. Terus pengikut ataupun umat, penganut akan berada di bawah dalil. Seenggak logik bagaimanapun, ini Tuhan gua, paham nggak maksudnya? Sehingga benar. 3 dalam 1, 1 dalam 3, sehingga mereka nggak bisa bedain itu, tetap akan dikatakan masuk akal gitu. Tahu nggak? Padahal bertentangan dengan silogisme. Iya, makanya ada 2 posisi. Tapi Al-Quran itu berada kesetaraan dengan dalil-dalil seperti akal, akal seperti dalil. Itu. Kalau mereka ya kayak tadi kita bilang ada dalil nih.
Tuhan bukan manusia. Gimana ku kelabui ini agar Tuhan jadi manusia? Gitu. Bener. Gitu guys penjelasannya.